Halo Pak Hari, kembali lagi dalam Bajan Talk bersama saya Rahmalia Wulan. Nah hari ini kita sudah kedatangan seorang anak muda ya, muda sekali loh. Dia suka menggeluti dunia makeup dan juga permodelan. Ada Nastiti, halo Nastiti. Halo. Kalau ngomongin soal makeup ya, sebagai perempuan nih, makeup itu nggak bisa dipisahin ya dari kehidupan kita sehari-hari, bener nggak sih? Betul banget. Ini udah kebiasaan perempuan-perempuan sekarang kan apa-apa make up pasti sudah jadi kebiasaan. Nastiti umur berapa nih? 18 tahun. Wow, 18 tahun ya Pak Hari, luar biasa. Nastiti katanya suka makeup nih. Suka banget. Boleh cerita nggak sih awal mulanya jadi tertarik sama dunia makeup tuh gimana? Awal mulanya karena ibu kan. Ibu tuh kan emang punya salon make up. Terus sering banget ngeliatin ibu nge-make upin orang. Tertarik tuh karena mungkin ikut fashion show dari kecil, sering di make upin, dan selalu jadi peserta pertama yang di make upin sama ibu. Karena ibu tuh kan habis itu make upin yang lain juga kan. Karena takut anaknya tertinggal, pada akhirnya jadi peserta pertama yang di make up. Lalu disimpan lah anaknya di kamar biar nggak kelihatan. Terus habis itu karena ikut fashion show, sering make up. Pada akhirnya pas SMP mulai kayak fokus kali ya ke make upnya. Karena kalau lihat sekarang tuh make up tuh bukan jadi hal yang wow lagi, tapi udah jadi kebiasaan semua perempuan, dan emang semua perempuan emang wajib bisa make up kan jadinya gitu. Terus SMA mulai latihan, sering ikut lomba, sering ikut kelas juga. Kemarin terakhir ikut kelasnya di Jogja. Oke, udah sampai luar kota ya kelasnya. Iya, betul sekali. Berarti sekarang SMA atau udah lulus? Sudah lulus. Yeay, selamat Nastiti udah lulus. Dari umur berapa masih ingat nggak awal-awal pertama kalinya nih di make upin sama ibu? Kayaknya umur 5 tahun ya, 5 tahunan. Wow, 5 buat tahunan. acara apa tuh waktu itu? Fashion show. Terus dulu kan zaman TK itu sering ada acara PAUD 17 Agustusan, itu udah pasti make up itu. Udah pasti make up. Udah pasti diikutin juga ya Udah waktu pasti itu. diikutin gitu. Oke, sering juga lihat ibu make upin berarti dari dulu. Sering banget, sering juga ibu make upin anak orang, tapi anak sendiri lupa di make upin. Makanya setelah itu jadinya pertama ya langsung di make upin. Iya, langsung di make upin. Karena sering tertinggal, ya udahlah, aku nggak apa-apa deh, paling pertama paling subuh. Nastiti kenapa sih suka make up? Ada alasan tersendiri nggak? Sebenarnya nggak tahu ya kenapa, mungkin karena ibu juga ya alasan pertama. Terus alasan kedua karena setelah dilihat kayaknya nggak punya skill lain yang lebih wow daripada make up deh di akunya ya. Maksudnya kayak aku emang harus lebih mendalamin make up, karena aku ngerasa karena ada make up aku tuh lebih percaya diri, lebih bangga tampil di depan. Terus habis itu semua orang juga jadinya ke aku kayak, "Kak, ini gimana?" Nanya-nanya ke aku jadinya, "Kak, ini make upnya bagusnya gimana?" Di sekolah juga teman-teman pada nanyain juga kan. Gitu. Oke, tadi kan cerita awal mulanya di make upin ibu nih. Jadi Nastiti, wah kayaknya aku belajar deh. Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya karena pernah pas masih SMP ikut ibu ke Banjar. Kita mau kelas dan aku jadi muse-nya pas itu, di posisi itu. Lalu aku lihat kok kayaknya aku nggak usah jadi muse deh, aku yang mau jadi MUA-nya deh. Oh, ada dorongan ya, aku mau coba praktik gitu. Iya, aku mau coba nanti aku pengen ikut, tapi ikutnya jangan jadi muse-nya tapi jadi MUA-nya. Gara itu jadi tertarik. Di SMP ya berarti? Itu SMP pas itu. Muda banget. Iya. Setelah itu mulai belajar. Ikut fashion show kan dulu seringnya di make upin sama ibu. Karena udah belajar, pas ikut fashion show jadinya aku make up sendiri, apa-apa sendiri. Make up sendiri? Iya. Wow. Nah, Nastiti, make up itu kan banyak ya alatnya lah, bahannya dan lain sebagainya. Sulit gak sih untuk memahami itu semua di usia yang sangat muda? Awalnya emang sulit karena ternyata
bedak itu punya beberapa macam, lipstick aja punya beberapa macam kan. Itu tuh sulit sih karena zaman ke zaman itu tuh makin banyak formula yang terbaru kan. Itu tuh yang sulit sebenarnya. Tapi karena kita step by step jadinya cukup menjalani dan menikmatin aja sih belajarnya tuh. Luar biasa ya, berarti sadar nih, wah ternyata banyak nih jenis makeup ini dan itu. Iya betul. Kalau selain ngelihat ibu biasanya nge-make upin, berarti ada salon juga ya? Ada. Oke, dari mana lagi nih belajarnya? Belajarnya selain ngeliatin ibu juga seringnya tuh karena emang dilatih sih kebiasaan, kayak misalnya makeup langsung di itu aja jadi kebiasaan. Karena menurut aku sebanyak apapun kita ikut kelas dan berlomba, kalau misalnya kita gak sering ngelatih tangan itu bakal kaku. Jadi kita dibiasain aja gitu makeup. Kalau nggak ada customer juga makeup diri sendiri juga nggak apa-apa gitu, asal dilatih terus tangannya biar nggak kaku. Itu sih Kak. Karena kan biasanya ya udah ikut kelas lupa gitu ya. Iya itu. Jadi aku sih biasanya kalau abis ikut kelas emang kayak kalau bisa itu ya di videoin. Karena itu ilmu sekali doang, nggak bisa diulang lagi. Gitu. Berarti Nastiti sekarang udah mulai bisa handle klien ya untuk make upin. Awal-awal gugup nggak sih? Gugup. Masih ingat nggak momen itu? Boleh cerita? Gugup karena gugupnya tuh step by step sih. Kayak misal foundation, aduh gugup nih, foundation tuh kan nggak apa ya? Ada yang rata, ada yang enggak. Iya ya kan? Benar. Terus udah di mana step foundation aku akhirnya bisa nih. Terus habis itu ke tahap eyeshadow. Eyeshadow tuh emang simple sebenarnya, kayak cuma mewarnakan kelopak mata. Padahal aslinya eyeshadow itu kalau misalnya salah penggunaannya bisa ngeblok. Oh iya. Iya kan, sekarang ada Igosal. Ya kan, banyak banget yang Korea, yang India look, yang Hollywood kan banyak banget kan. Nah itu tuh benar-benar harus dilatih terus. Terus yang menurut aku susah banget, mungkin kayak semua orang juga merasakan, alis sih. Sama, Pak Hari di rumah, alis tuh susah banget ya. Alis kan, jadi aku dulu karena alis tuh susah banget, di setiap buku tulis di belakang aku, di buku tulis halaman paling belakang pasti selalu ada seratan alis. Wow. Jadi aku pakai pulpen kan gambarinnya, karena biar ngebiasain aku ngebentuk alis tuh di situ. Berarti memang ada tantangannya lah ya dari awal belajar konsisten. Sekali. Biasanya make upin anak-anak atau orang dewasa nih? Anak-anak, orang dewasa. Karena kalau anak-anak tuh zaman aku masih SMP, SMA tuh masih anak-anak. SMA sampai sekarang yang aku umur 18 tahun sudah ke customer dewasa. Wedding juga sudah ngambil Kak. Oh iya? Iya sudah ngambil wedding juga. Keren banget ya. Iya. Berarti kan ada kategori-kategori kan biasanya kalau di make up itu. Awal-awal belajar untuk keseharian dulu. Jadi kalau kata ibu ya, kalau mau berani megang orang, berani megang muka sendiri dulu. Kalau hasil makeup sendiri jelek, di muka orang juga jelek. Terlihat ya Pak Hari di kamera, wajahnya tuh fresh banget. Hasil makeup sendiri hari ini. Oke. Kalau Nastiti nih sukanya kan udah bisa membedakan ya. Betul. Ada looks yang Arabian kah, ada yang baddies lah, ada yang fresh, bold dan lain sebagainya. Kalau Nastiti sendiri sukanya makeup yang gimana sih? Jujur aku lebih suka fresh look, dan aku menyesuaikan tempat yang aku datangin. Kalau misal buat sekedar jalan-jalan aja, yang penting fresh. Kalau misal ada acara baru aku mungkin lebih bold gitu, lebih kayak Korean look. Kayak kemarin aku sempat makeup buat aku sendiri pas acara di DM itu, karena aku lomba dance. Nah itu emang karena dance itu Korea kan, jadi itu makeupnya ke Korea gitu. Kalau buat acara kayak podcast kali ini mungkin karena di kamera jadi kita harus lebih bold gitu. Terlihat ya Pak Hari bold makeupnya. Sulit gak sih membedakan makeup kategori ini dan itu gitu? Enggak sih Kak, karena udah terbiasa kali lah ya. Iya, karena udah terbiasa latihan udah juga ya. Biasanya nih orang requestnya apa? Kalau sekarang ya mereka pada minta Korean look. Korean look ya lagi rame ya muda, sekarang. Iya, anak-anak muda minta Korean look.
Terus juga pada minta yang bold. Tapi ada juga yang minta, "Kak, tipis-tipis aja ya, Kak. Tipis-tipis aja ya," gitu. Itu gimana tuh kalau mintanya tipis-tipis aja biasanya? Kalau ada yang minta tipis-tipis, mungkin aku ngerasa ya Kak, produk sekarang sama produk dulu tuh beda banget. Kalau produk dulu setipis apapun kita pakai tuh berasa berat. Kalau sekarang setebel apapun produk yang kita pakai tuh ringan. Jadi aku bilang kayak, nggak apa-apa Kak, ini walaupun kelihatannya tebel, ini ringan Kakak pakai. Dan akhirnya udah diain. Dan mereka menikmatin gitu hasilnya. Nah Siti sampai bisa membedakan ya Iya. dari produk-produk yang sudah dipakai. Itu kan biasanya di orang dewasa nih. Kalau untuk anak-anak ada nggak sih tantangannya make upin adik-adik gemas dan lucu? Kalau buat itu ya, mereka seringnya kan make upnya pagi Kak, kayak pagi gitu. Nah kadang baru bangun tidur masih ada yang masih susah gitu membukakan matanya. Oh, iya. Terus ada juga yang karena skin tone kulit mereka juga kan, sama yang mungkin kayak spontannya mereka kalau misalnya kita make up ditutup matanya, atau enggak kayak jangan Karena masih adik-adik iya, ya. sensitif. Jadi itu sih mungkin susahnya. Tapi enaknya di mereka pasti tipis ya make upnya. Terus kalau aku sih ya, aku seringnya kalau make up anak-anak itu lebih ke fashion show Kak. Oke. Jadi fashion show aku mainnya emang make up tipis, tapi aku mainin di lukis. Mereka lukis, aku lukis gitu. Oke, berarti make up karakter gitu ya. Iya, jadi make up karakter gitu. Nah, aku penasaran nih sama make up karakter tuh yang kayak gimana sih sebenarnya setelah jeda yang satu ini ya, Pak Hari. Honda kemana ikan bakalana. Halo Sida Bajen Talks. Nah di edisi Bajen Talks kali ini adalah edisi orang seni. Kita ini pesan untuk teman-teman seniman dan penggiat industri kreatif. Ya. Apa aja yang bisa kita lakukan walaupun tidak ada yang support, ya udah kita lakuin aja dah dulu. Walaupun misalnya nggak bisa jadi apa-apa, setidaknya kita jadi apa-apa untuk diri kita sendiri. So sidaknya yang suka bola, yang suka dengan bola, tapi harus nonton juga biar kita suba berkeriak, berciak segala macam. Kita hidupkan kembali Euforianya Bang ya. nonton bola hanya di TVRI. TVRI. Honda kemana ikan bakalana, pasti tagonang dengan kampung Seko. Kampung Mandawai, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sidak taringin. Tak hengat, coto mangkala. Tak hengat, wadai ilat sapi. Tak hengat, sungai arutnya. Tak hengat, Tanjung Putih. Nah, Pak Hari di rumah kita jadi tahu ya bahwa make up itu banyak sekali jenisnya. Dan dari Kanastiti juga tadi bercerita sedikit soal make up karakter. Gimana sih make up karakter itu? Make up karakter itu basicnya kayak kita make up biasa ya Kak. Tapi yang membedakannya itu kadang ada, bahkan make up karakter pun ada penentuannya, masih banyak temanya. Ada yang buat karnaval, ada yang horor biasa di film-film, terus ada juga yang cuma sekedar menggunakan kostum tapi tanpa menggunakan makeup. Jadi makeupnya cuma basic aja gitu. Biasanya buat event-event apa sih? Nah kalau karakter yang aku sering biasanya buat event kayak karnaval sih Kak. Nah kalau karnaval kan kita berkolaborasi sama fashion show desainer. Nah di sana tuh kita bakal tahu nih desainer tuh temanya apa. Misal temanya daun bajaka, terus habis itu temanya kayak burung. Itu ntar kita ngikutin dari kostumnya, jadi kita gambar di mukanya. Terus kita bikin mukanya kelihatan tua atau kelihatan, kalau yang gue tahu ya
itu tergantung permintaan dari desainernya. Ada emang desainer mau kelihatannya nih aku mau nih make upnya nih bener-bener yang gak usah kelihatan cantik, gak boleh kelihatan ganteng, emang pure gambarnya nih emang buat karnaval, buat menunjukkan hasil desainer aku. Ada juga yang make upnya santai aja, tunjukin aja, cantiknya masih bisa, gantengnya masih ada. Itu tergantung dari desainernya. Oh berarti itu menyesuaikan identitas dari kostumnya Iya, juga. betul. Kalau Nastiti biasanya yang di make upin atau yang nge-make upin nih? Aku dua-duanya sih Kak. Aku yang di make upin, aku juga yang mau make up kan. Dan aku yang make upin diriku sendiri. Oh iya. Yes. Ada pengalaman gak nih waktu karnaval? Boleh dong cerita. Kalau awal-awal pernah CKCC, itu juga pernah di sini ya, CKCC 2024 kalau nggak salah. Terus di Sampit juga ada. Itu bukan karnaval sih, tapi make up tema Hollywood, tapi kita make up sendiri di sana. Terus yang terakhir kemarin Apexi 2025 di Surabaya. Boleh dong cerita ini yang di Surabaya kan berarti bertemu dengan beberapa kota atau provinsi lain waktu itu. Jadi pas di Surabaya itu kita ada 2 kali tampil. Di hari pertama kita tampil pakai baju etnik ya, pakai baju etnik dengan make up biasa, alias enggak menggunakan make up karakter. Jadi kita pakai make up yang mungkin bold, Korea look. Dan kalau yang aku tahu ya Kak, kalau emang kita pakai baju etnik daerah, kita harus bold, bibirnya harus merah, karena itu mau menunjukkan warna khas dari baju adat kan. Baju adat kan cocoknya emang merah kan. Terus di hari kedua kita di malam hari itu karnavalnya, jadi kita pakai baju kostum dari desainer, kita make up karnaval. Dan di situ ada 6 orang laki-laki atau 6, terus ada 6 perempuan juga. Kita make up dari siang, aku juga make upin mereka dan make upin diri aku sendiri. Wow, luar biasa ya. Waktu itu berarti lebih banyak make up karakternya ya? Iya, aku kemarin dapet tema daun, jadi emang full muka aku full daun, Hijau-hijau gitu ya. ngikutin warna dari kostumnya. Harus bisa lukis gak sih tapi? Iya, jadi kayak aku juga suka lukis sih Kak, gambar. Oke, Nastiti jadi penasaran nih, bisa gak sih kita coba hari ini make up karakter ya? Sudah bergabung juga dengan kita, halo Sena. Sena udah siap di make upin sama Nastiti? Sudah, Sena suka make up gak sih? suka aja, tapi karena makeupnya nggak ada jadi gak sering makeup. Oke. Tapi Sena nggak takut kan di make upin? Enggak, Sena mau di make upin gimana Sena? aku mau makeup karakter aja deh kayaknya. Sena suka warna apa? Aku suka warna pink sama merah. Pink sama merah. Iya, Kalau kata Sena sulit ya? Awal-awal iya sih Kak, karena apa ya, bentuk muka orang beda-beda kan. Terus banyak kayak diminta gambarin, mungkin kayak pohon-pohon, terus bunga-bunga yang mungkin lebih detail, itu mungkin susah. Karena buat sekali, itu kan kalau karakter itu kan sekali doang Kak, sekali tampil, abis itu nggak bisa lagi dibuat biasa gitu. Gitu ya? Wow, luar biasa. Jadi sangat unik ya. Oke, kita coba. Itu matamu. Pertama dari kelopak mata dulu ya. Iya Kak, kita pertama dari kelopak mata dulu. Nah, karena biasa baju karnaval itu mereka punya kepalanya, punya hiasan di kepala. Nah, biasa hiasan di kepala mereka itu menutupi bagian dahi hingga alis. Jadi kita lebih fokusnya ke bagian sebelah kelopak mata. Oh iya, biasa kan pakai topi Pakai atau topi. tutup kepala. Iya. Jadi kalau kita menggambarnya di dahi, itu tuh kayak sayang Kak. Jadi kayak mending kita langsung gambar di bagian di pipi samping. Wow. Biasanya aku mulai dengan warna putih, karena warna putih ini bakal lebih mencolok daripada warna yang lainnya. Kalau untuk
catnya atau paletnya itu sama nggak sih Kak kayak alat lukis pada umumnya? Beda atau gimana? Kak, karena ini emang diperkhususkan buat kulit gitu, lebih aman buat kulit. Kalau teknik-teknik yang digunakan sama nggak Kak kayak belajar lukis di kertas? Sama Kak, kayak ibarat kita lagi menggambar dengan pulpen dan pensil tuh juga sama. Sebenarnya walaupun kita bisa ya ngelakuinnya, kalau kita nggak berani kayaknya bakal sulit juga. Emang harus nekat nyoba Harus dulu nekat, ya? iya harus nekat dulu. Kalau nggak kita tekati kayaknya kita bakal nggak berani deh Kak buat ngelukisnya. Awal-awal Nasti itu yang make upin karakter ibu berarti? Aku sih Kak, aku yang mulai nyoba karakter, karena yang aku tahu ya makeup karakter ini baru-baru beberapa tahun ini nggak sih mulai ada, karena sebelumnya kan masih basic makeup. Terus karena sekarang di Kalteng sering ada event kayak karnaval, cek kemarin, terus Hood Kalteng juga kan itu mulai sering ada karnavalnya. Sangat detail ya, harus pelan-pelan dilukisnya. Dia fokusnya memang di antara mata dan Iya. di pipi ya. Betul Kak. Karena ini pasti bakal menonjolnya di sini. Deg-degan gak Sena? Deg-degan. Sena deg-degan juga nih. Kalau Sena udah sering di make upin Kak? Kadang-kadang aja sih, itu juga kalau ada event kayak lomba model. Sena juga suka modeling berarti? Iya. Berarti Sena belum pernah make up gini kan? Belum. Karnaval. Mau nggak nanti di make upin lagi buat karnaval? Boleh. Kalau Sena di sekolah sering ada acara-acara nggak? Nggak terlalu sering sih, tapi ada aja acara kayak lomba waktu itu. Lomba model, lomba mewarnai. Gugup nggak Sena kalau ikut lomba? Gugup sih, karena itu kan lomba dan itu dari sekolah. Terus dari sekolah itu tuh nggak terlalu sering, jadi gugup. Kalau make up karakter kayak gini, Nastiti ada lombanya nggak sih? Atau memang untuk karnaval aja? Ada Kak, biasa mereka adain. Itu biasa kebanyakan di Jawa sih masih ya. Kalau di sini masih belum ada perlombaan yang gitu. Karena masih basic kayak make up natural atau wedding, itu banyak perlombaannya kalau di Kalimantan. Mulai menambahkan warna pink ya? Sena udah kebayang nggak ini akan ada gambar apa di mukanya? Kayaknya Nggak kebayang. masih belum kebayang sih. Saya nggak pernah nyobain apa face painting pas di acara, pas di tempat-tempat wisata gitu. Nggak pernah, karena malu sih. Sama kalau misalnya kayak di mall kan ada yang face Iya. paint gitu. Nggak tertarik. Enggak, Kenapa nggak tertarik? karena gambarannya menurut Sena nggak ada yang cocok Bagus. gitu. Semoga hari ini cocok ya gambarannya kan Semoga, Nastiti. semoga Sena suka ya sama gambarannya. Kalau nggak suka gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh Nggak sedikit. apa-apa, pasti suka ya. Karena bunga-bunga pink disesuaikan sama selera Sena juga. Karena kebanyakan di tempat lain itu tuh kan hewan gitu. Iya, gambar hewan ya. Iya. Oh iya, pernah tuh lihat yang kelinci, Iya, kucing. Kamu nggak tertarik sama kelinci? Enggak terlalu sih. Kamu suka hewan apa sih? Masih belum tahu juga. Karena ada yang lucu, ada yang bulunya bagus. Kamu nggak punya peliharaan Sana? Nggak punya. Sudah mulai terlihat seperti ada kelopak bunganya ya. Iya.
Nastiti biasanya kalau mau make up karakter berarti harus ada base-nya dulu ya? Iya, harus ada base-nya dulu, Kak. Sama mungkin informasi juga untuk Pari di rumah, untuk catnya memang digunakan cat khusus untuk wajah, jadi lebih aman. Kalau salah gambar nih bisa dihapus nggak itu? Bisa, Kak. Dan kalau aku ya kalau salah gambar biasanya aku idein harus aku coret lagi apa ya ini cocoknya. Oh dilanjutin Iya, ya, lanjutin. jadi sesuatu. Iya. Sayang soalnya. Berarti main di kreativitas Iya, juga harus ya. kreatif sih kalau udah gini. Luar biasa, langsung terlihat bold gitu. Pengalaman pertama juga ya buat Sena berarti? Iya. Kadang kalau misalnya kayak 17 Agustus kan ada beberapa kakak kelas atau adik kelas yang pakai face paint, cuman sana nggak terlalu suka. Enggak tertarik ya? Nggak tertarik karena takutnya nggak bisa hilang gampang gitu, nggak gampang hilang. Takutnya gampang hilang. Iya. Oh iya bener. Biasanya Sama kan takut nggak bisa hilang ya. Iya, sama takutnya gampang hilang juga. Karena keringetan. Iya. Gitu. Tuh biasa banyak tuh yang nanya kira-kira ini hilang nggak, Kak, gitu. Terus aku bilangnya nggak bakal hilang kalau misalnya kamu diam aja. Kalau kamu Iya. punya tangannya kesana sini hilang sih. Kisarannya tahan berapa jam Kak Nastiti kalau untuk karnaval gitu ya, kan pasti jalan nih Iya. panas-panasan 1 jam masih aman. Aman. Kemarin aku di Surabaya lebih dari 5 jam. Wow. Iya, lebih dari 5 jam. Dari pagi malah sampai malam kayak lebih dari 5 jam ya. 6 jam lebih. Karakternya daun waktu itu. Iya, daun. Banyak itu. Ada yang pohon, ada yang elang. Juga ada. Ada nggak sih warna-warna favorit untuk make up karakter yang biasanya di request gitu? Ada. Biasanya Kak ungu ya gitu. Atau yang cowok biasanya Kak coklat-coklat aja ya ntar gitu. Oh biar mirip sama kulit aja ya. Jadi nggak kelihatan orangnya. Padahal sebenarnya bagusnya yang emang kelihatan bold ya. Jadi kalau misalnya nih dia nggak di make upin karnaval, terus bajunya dia emang karnaval, takutnya itu apa ya, kayak ketimpa sama bajunya. Kurang kelihatan Iya, ya nggak kelihatan. identitasnya. It's okay. Oke, sudah mau finishing? Berarti gambar sketsanya dulu ya. Iya Kak, sketsanya dulu baru kita. Wow. Lagi. Ada teknik-teknik timpa warna juga ya. Iya, timpa warna juga. Biar kelihatan lebih hidup. Nah, Nastiti belajar dari mana sih teknik-teknik ini? Ini kayak kita mewarnain aja Kak, kayak kita lagi ngelukis. Biasanya kalau seumuran Sena, biasanya mereka pakai krayon ya Sena ya. Iya. Krayon terus ditimpa-timpa dari tua ke muda, dari tua terus habis itu dari muda ke tua. Sena pernah ikut lomba mewarnai nggak? Oh, nggak pernah sih karena nggak terlalu jago mewarnai juga. Oke. Tapi Sena lebih suka melukis daripada mewarnai, kayak pakai krayon gitu. Berarti Sena sukanya melukis. Iya. Oh iya, beda ya antara lukis sama mewarnai. Iya, betul. Kalau mewarnai mengisi warnanya, kalau melukis mulai dari nol. Kalau lomba lukis Sena pernah ikut? Atau Nggak kelas pernah lukis? juga sih, tapi kelas lukis ada. Di sekolah diajarin melukis. Iya. Oke, Pak Hari, bisa dilihat ya detailnya sudah mulai kelihatan. Penasaran nanti untuk melihat objek apa saja sih yang sudah dilukis oleh Nastiti di wajah Sena setelah jeda yang satu ini.
Jangan berhenti pada satu karya saja gitu ya, atau pada satu judul yang mungkin teman-teman mahasiswa atau siapapun yang bermain di satu judul, semoga selalu ada hasrat untuk tidak puas mencari ketika, atau jangan stuck dengan misalnya ketika dikasih perannya yang marah mulu atau perannya yang adem ayem mulu. Mungkin bisa diobrolin ke sutradaranya, Pak saya mau nyobain ini, Kak saya mau nyobain ini gitu. Jadi rasanya itu sih jangan terlalu puas untuk mencari seberapa banyak kemungkinan yang bisa digali, terutama dalam diri sendiri gitu. Ya itu sih rasanya gimana ya, karena itu memang ya agak klise tapi memang bersumber dari kita untuk tidak mematikan hasrat kita bereksplorasi gitu. Harus terus mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa yang ada di dalam diri kita gitu. Sebetulnya kita ini potensinya apa sih gitu. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu. Dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Orang teater itu dia harus mengenal diri sendiri dulu dong. Sebelum kita mempelajari, kita harus tahu diri kita sendiri dong. Sadar diri dulu lah. Kemampuan kita bisa tidak. Oke, saya seperti ini. Kalau saya carinya bagaimana ini? Referensinya gimana ini? Habis itu tentang psikolog sebenarnya. Teater itu, tapi memang sempat menghilang juga sih. Bagian dari proses ya bang. Dari menghilang. Pas saya pindah kemari 2010 sampai 2022 menghilang dari dunia teater sempat. Karena ada masa-masanya memang capek titik di situ, jenuh, kejenuhan. Manusiawi bang ya, untuk kejenuhan manusiawi, itu. ya, Tapi kenapa akhirnya kembali bang ke dunia teater? Nah itu dia tadi. Saya serasa, jadi saya di sini saya dengan istri punya toko souvenir di Jalan Batam. Toko souvenir, toko oleh-oleh. Saya selama 2010 itu sampai 2022 itu saya di toko. Ternyata di toko, saya balik ke toko, saya ketemu ilmu teater kepakai. Karena saya ketemu orang-orang, saya ngobrol, saya memperdagangkan sesuatu, tentu ilmu teater saya pakai. Halo Pak Hari, masih di Bajan Talk bersama Nastiti dan Sena. Udah selesai make upnya. Yeay. Pinkish, seger gitu ya. Nastiti boleh diceritain dong apa aja sih yang tadi digambar di wajah Sena? Jadi aku ngambil warna pink karena bunga ya. Kita ambil warna kelopak bunga aja. Karena ini Sena, anak-anak, jadi aku ngambil warna pink biar dianya, biasa kan anak-anak tuh kan kalau nggak ungu, pink ya. Jadi aku ngambil warna pink karena kelopak bunga. Nah, jadi yang aku gambar itu ada kelopak bunganya. Itu aku ombre. Jadi ada warna pink sama warna merah yang mendekati dari warna pink itu. Terus yang warna putih itu kayak ngikutin batik Kalteng, ya kan? Nah aku ngikutin batik Kalteng, kalau enggak kayak ini batang pohon. Oh iya. Iya, batang pohon. Itu Pak. Iya, motif khas ala-ala Dayak juga ya, sedikit. Tuh. Aku ngambil warna putih karena kalau kita pakai warna mungkin kayak batang kayu warna coklat itu enggak semenonjol warna putih, karena warna putih itu lebih detail, warnanya lebih kelihatan. Kurang keluar ya kalau pakai warna-warna. Kalau hitam biasanya kita pakai, tapi karena
menurut aku dia anak-anak kan ya cocoknya lebih putih kita ngambil. Cocok banget ya di muka Sena, jadi lebih manis gitu. Sulit gak sih Kak untuk mencampur warna, lalu teknik-tekniknya juga? Enggak sih Kak, karena biasanya aku nyari referensi dulu. Nah referensi kita cocok-cocokin, kalau udah cocok baru kita lukis di muka. Kecuali kita benar-benar gak ada referensi, gak ada percobaan, mungkin itu bakal lebih sulit. Tuh. Kalau latihannya apakah di kertas dulu nih atau langsung di muka temen? Kalau itu biasanya sehari sebelum face painting itu aku latihan di muka siapapun muse-nya mau jadi korbannya. Terus aku nanya ke desainernya, ini bajunya warna apa, temanya apa. Kalau dia udah ngirim, udah ngasih lihat, biasanya aku cari referensi Kak. Nah aku cari referensi, aku kumpulin referensinya itu, nanti aku cocok-cocokin mana yang cocok gitu. Kalau menurut Mas Titi nih kan makeupnya Sena ini udah pink gitu ya. Kalau bajunya cocoknya warna apa nih? Warna pink, warna hijau juga masuk Kak. Oh hijau Iya, juga. hijau masuk juga. Putih masuk, itu masuk sih. Pas Warna banget merah, ya, Sena hari ini pakai baju putih jadi semakin cocok nih. Kalau di Palangkaraya sendiri yang lebih banyak request untuk makeup karakter itu anak-anak atau orang dewasa? Biasa talent sama anak-anak juga. Nah perbedaannya kalau talent biasa di karnaval, kalau anak-anak di fashion show perlombaan gitu. Tadi kan pakai palette gitu ya sama kuas. Nah itu belinya di mana sih? Apakah tersedia di mana saja atau gimana? Kalau mau langsung dapat biasa beli online. Kalau emang pengen nyoba nyari di tempat, mungkin ada di beberapa toko kosmetik besar. Itu coba tanya aja ada face painting apa enggak, biasa mereka menyediakan. Sena gimana? Di makeup seneng nggak? Senang. Sesuai nggak sama yang Sena harapkan? Sesuai. Terlihat ya senyumnya makin manis. Mau coba lagi nggak nanti di makeupin kira-kira? Bisa mungkin. Tadi dia bilang minta ajarin. Oh udah minta ajarin ya, boleh nanti diajarin sama Nastiti. Mungkin nanti untuk gambar hewan atau daun. Beda nggak sih tekniknya untuk gambar bunga, daun sama hewan? Beda kuas Kak. Kalau misalnya kita gambar daun mungkin kita bisa pakai kuas yang lebih besar. Kalau kita gambar hewan mungkin bakal lebih pakai kuas lebih kecil karena lebih detail. Tuh. Oh ada ukuran-ukurannya ya Iya, kuasnya? ada ukuranan. Kita juga butuh waktu yang lama kan kalau udah gambar hewan yang benar-benar mendetail. Berarti kuas untuk makeup karakter sama brush untuk makeup biasa beda? Beda karena kuas yang kita gunakan buat face painting itu kan bakal basah ya, bukan yang kayak makeup biasa. Kalau makeup biasa kan kering, kalau ini basah, jadi dibedakan. Aku juga penasaran tekstur dari catnya itu apakah dia langsung kering kah atau? Nah ada beberapa Kak, ada yang langsung kering, ada yang enggak. Nah kalau yang aku gunakan ini enggak langsung kering dia. Lebih basah ya? Lebih basah, karena kalau misal aku pakai yang lebih kering, aku takutnya nge-crack gitu. Takutnya crack ya. Jadi aku pakai yang aman. Jadi kalau misal kita pegang pun dia nggak yang langsung hilang gitu. Dia cuma ketempel dikit sama warnanya, tapi detailnya tetap standby di mukanya gitu. Oke, senang Sena sama makeupnya? Senang. Approve ya? Iya, approve. Oke, Nastiti. Nah, ini kan seru ya kalau ngeliat makeup karakter, dan ini jadi pembeda juga untuk Nastiti di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Kalau menurut Nastiti menjanjikan nggak sih untuk mengeksplorasi makeup karakter ini di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah? Kalau buat aku sendiri sih cukup menjanjikan ya, karena ini tuh tantangan buat para MUA. Sebenarnya ini tuh bukan lagi hal yang bukan lagi yang ini enak nih gini-gini. Enggak sih, ini lebih tantangan hal baru yang memang harus dicoba gitu. Buat aku sih pengalaman lebih baik daripada. Luar biasa.
dengan usia yang sangat muda sudah berani untuk mengeksplorasi berbagai macam bidang make up ya, nggak cuma regular, wedding juga, event, dan sekarang make up karakter. Kalau kedepannya nih rencana Nastiti kan masih muda juga, ada nggak sih rencana atau harapan ke depan di dunia make up dan modeling ini? Kalau buat aku ada sih Kak, karena umur aku masih sangat muda ya, jadi mau menambah pengalaman, terus juga mau coba hal-hal baru, karena kita kan zaman semakin maju, terus model make up juga semakin banyak, karakter dan acara-acara juga semakin banyak, jadi aku mau mencoba banyak pengalaman dari situ. Oke, nah sebenarnya kan juga pasar untuk makeup ini kan sangat beragam ya. Biasanya buat event-event apa aja sih? Wedding atau wisuda? Ya kadang buat itu yang paling sering sih kayak wisuda ya Kak, wisuda buat anak-anak zaman sekarang. Terus kalau misalnya kayak karnaval, biasanya dari dinas-dinas juga mereka yang mengadakan. Terus wedding iya juga, biasa kelulusan. Iya, akhir-akhir banyak tuh, akhir-akhir ini kan baru lulus ya. Mereka SMA, mereka SMP, SD, itu banyak sih kan di situ. Kita ngambilnya. Luar biasa ya buat tarik di rumah yang mungkin juga mau mencoba belajar make up. Nah, Nastiti, kalau ngelihat kan juga sekarang menjamur ya make up artis di Palangkaraya. Kalau menurut Nastiti, apa sih yang membedakan make up Nastiti sama teman-teman yang lain? Atau apa yang Nastiti tawarkan gitu? Mungkin karena pernah gimana ya? Mungkin karena pernah make upin mereka talent ya Kak. Iya. Aku dulu awal banget itu make up talent, mungkin gara-gara itu. Jadi itu yang membedakan aku tuh di situ. Kan mungkin di teman-teman yang lain kan make upnya customer. Nah aku mulainya dari make up talent. Mungkin ada yang kenal kayak Kak Cesa, terus kayak Kak Esther, itu aku udah sempat megang. Jadi kayak itu yang menurut aku cukup membedakan di mereka. Langsung praktiknya Iya, ya? langsung prakteknya. Dan juga mulai mengeksplorasi make up karakter ini yang memang jarang ya masih di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Jarang banget. Ada IG kah atau media sosial nih yang bisa dipromosikan kalau mau coba di make upin sama Nastiti? Ada. Kalau buat IG make up cari aja @nastiti_mua gitu. Oke, boleh ya nanti dicari di sini apa tadi @nastiti_mua. Kita cari di situ. TikTok juga ngonten nggak nih? TikTok ngonten juga tapi masih pribadi sih, nanti kita apalagi ya yang karakter make up dan make up lainnya. Terimanya untuk make up apa aja nih kalau buat customer? Apa aja sih Kak? Make up buat acara itu aku sering banget make upin orang Batak. Oh iya. Iya, orang Batak biasa mereka wedding, acara-acara wedding gitu. Wedding. Terus juga kayak lamaran. Terus habis itu priwed sering banget. Terus mereka yang sudah. Oke, luar biasa ya berbincang dengan Nastiti dan juga Sena. Tadi make upnya sudah manis sekali. Masih penasaran ya terkait pengalaman Nastiti dan rencana-rencana ke depan di dunia make up dan modeling ini setelah jeda yang satu ini. Gimana caranya supaya atlet Kalimantan Tengah ini suatu saat juga ada yang mewakili Kalimantan menjadi atlet nasional, harus ada. Itu adalah salah satu mimpi saya. Seberapa penting regenerasi, Mbak? Penting sekali. Dunia peratletan ini. Ya, penting sekali karena gini, ketika atlet kita udah usia senior, kan ada kejuaraan junior nih. Kalau kita nggak segera mempersiapkan yang junior, kita nggak ada atlet. Gitu. Jadi harus begitu atletnya udah senior, kita harus menyiapkan yang kategori junior. Kemudian juniornya juga udah naik senior lagi, kita siapkan lagi kategori yang di bawahnya lagi, kadet segala macam. Itu harus prepare-nya udah jauh-jauh hari lah pokoknya. Dulu itu mulai aktifnya sih dari
Kalau SMP kan karena sambil sekolah. SMA karena udah bisa ngatur dan bisa kesini ke kantor sendiri, jadi udah mulai lumayan aktif frekuensinya. Lalu sampai dengan kelas 3 SMA itu udah mulai masuk live, tapi live-nya itu kalau dulu namanya continuity. Jadi continuity itu pembukaan dan penutup dari kalau kita udah mulai masuk ke TVRI Kalteng dari TVRI Nasional. Fokusnya yang lebih sering frekuensi siarannya di kuliah. Jadi sekitar di tahun 2008-2009, karena mungkin dari suara sudah berbeda, sudah bisa mengatur suara, jadi udah mulai bisa bergabung ke program dan berita. Tapi beritanya belum baca berita dulu sih. Saksikan terus podcast TVRI Kalteng Bajen Talk Show karena ini adalah edisi orang dalam. Halo Pak Hari, masih di Bajan Talk. Kalau tadi kita sudah mengobrol dengan make up artisnya, sekarang kita mau tanya-tanya juga ke talentnya. Halo Sena. Ini pengalaman pertama ya Sena di make up karakter? Iya, pertama kali. Gimana perasaannya? Awal-awal kayak ada yang kayak basah gitu, tapi karena mungkin udah kering jadi ya udah biasa aja. Suka gak sih sama make upnya? Suka, warnanya cantik. Kira-kira nih kalau nanti ada lomba atau karnaval di sekolah atau di luar, Sena mau gak sih di make upin karakter lagi? Mau aja sih. Mau belajar gak sama Nastiti? Boleh. Mau banget malah. Sena kebayang gak nanti mau di make upin karakter apa? Masih belum kebayang sih, karena kan belum di make upin karakter. Ini masih di make upin bunga, belum kayak yang hewan-hewan gitu biasanya. Oh iya ya, nanti mungkin bisa dicoba ya. Hewan kucing atau kelinci, jadi daun juga bisa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Sena sudah bergabung dengan kita menjadi talent hari ini. Yeay, cantik sekali. Kembali bersama Nastiti nih. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh Pak Hari di rumah ya, sebagai customer make up. Kalau untuk orang dewasa ada tips nggak sih supaya make upnya tuh nggak longsor atau nggak tiba-tiba crack? Apa sih yang perlu disiapkan dari customernya? Nah, buat yang dewasa ya Kak, yang itu mereka tuh biasa pakai krim atau biasa dari dokter atau dari klinik, atau beberapa produk yang emang seharusnya jangan dipakai sebelum make up. Nah, disarankan biasanya tuh lepas pemakaian itu bisa seminggu kalau dari klinik ya, dari dokter. Nah, buat yang emang cuma produk biasa tapi tidak bagus digunakan sebelum make up, bisa sebelum make up aja nggak digunakan gitu. Itu sih Kak yang harus dihindari. Dan yang pertama, kalau emang mau make upnya bagus, kita emang harus punya kulit yang bagus. Mungkin kita melembabkan kulitnya, jangan kulitnya kering. Terus juga di saat kulit itu nggak capek gitu, kita buat kulit tuh lebih sehat, lebih tenang. Itu sih Kak kalau buat orang dewasa. Mas Titi kan pegang make up wedding juga ya. Ada pantangan makanan nggak sih atau hal-hal yang dianjurkan sebelum melakukan make up wedding yang emang lebih tebal ya biasanya? Nggak ada sih kalau makanan. Tapi balik ke krim-krim tadi, banyak banget ya penggunaan krim tersebut. Dan kalau krim buat wedding karena lebih tebal, itu emang disarankan sebulan sebelum wedding harus lepas. Karena disayangkan sekali ketika nanti mau wedding longsornya bukan karena produk make upnya nggak bagus, tapi karena kulitnya yang nggak bagus. Karena besok kulit itu lebih tipis dan lebih licin, makanya itu kalau bisa lepas. Dan biasanya kalau aku ya Kak, itu beberapa make up wedding itu disarankan buat pakai masker semingguan, terus lebih fokus ke muka dan balik ke basic skincare sih, jangan terlalu banyak serum dan lain sebagainya aja. Nah, ini tips yang bermanfaat sekali ya untuk Pak Hari di rumah yang mau make up, nggak cuma buat wedding aja tapi mau menggunakan jasa makeup artis. Jadi jangan hanya nyalahin make upnya longsor. Kita sebagai customer juga harus menjaga kulit kita tetap sehat sebelum make up dan sesudah make up kapanpun itu harus tetap dijaga. Lalu juga nih pertanyaan biasanya,
orang tua gitu ya, ngelihat anaknya di make up tuh, wah ini aman nggak ya? Apa sih yang harus disiapkan untuk anak-anak kalau misalnya mau di make upin? Ada masukan gak nih dari Sena sebagai make up artist yang biasanya handle anak kecil? Kalau buat aku sendiri, mungkin beberapa orang tua yang takut ya anaknya di make upin, itu rata-rata make up sendiri mamahnya, mungkin lebih percaya sama hasil sendiri kan. Tapi ada juga yang emang mereka pakai bulan ini sekali make up, bulan depan sekali, jadi nggak yang berturut-turut gitu. Kalau kami sih setipis mungkin sih Kak. Kalau emang orang tuanya kurang yakin ya, kami nggak tebal, setipis mungkin, terus tidak terlalu menor. Jadi mau hasilnya tuh sewajar anak-anak aja gitu. Biasanya kan itu ya yang ditakutkan, nanti menor banget, iya atau itu. kelihatan kayak bukan anak aku gitu. Tapi memang biasanya lebih tipis ya Lebih kalau untuk tipis, anak-anak dan iya. aman aja selama Iya. tidak berlebihan. Tidak berlebihan, benar sekali. Oke, terakhir nih Nastiti sebagai penutup, apakah ada saran untuk anak muda di luar sana yang juga tertarik ke dunia make up tapi masih takut untuk mencoba belajar make up? Silakan. Kalau buat aku sendiri, buat perempuan ya, jangan takut untuk mencoba, apalagi make up. Karena sekarang tuh make up itu bukan jadi hal aneh, tapi emang sudah prioritas diri sendiri untuk percaya diri tampil di depan dengan menggunakan make up. Mungkin itu cara kalian tampil lebih percaya diri lagi. Terus juga kalau kalian gak mencoba sama sekali, maka selamanya gak akan pernah mencoba. Luar biasa, tepuk tangan untuk Nastiti. Pak Hari, tidak terasa sudah sampailah kita ya di penghujung acara Bajang Talk. Jangan lupa selalu saksikan Bajang Talk di TVRI Kalimantan Tengah. Sampai jumpa.